Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nuwasilu fi qiraah al-kitab al-mubarak wa huwa kitab Syarh Sunnah al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Wa qad taqalamna fi mas'alati al-qadari wa naktafi bihadza insyaallah. Summa nuwasil al-an fi mas'alati al-iman bil malaikah insyaallah. Kita akan meneruskan pembahasan tentang kitab Syarh Sunnah Imam Muzani rahimahullahu ta'ala, dan kita udah membahas tentang iman kepada takdir, dan untuk sementara cukup aja, nanti di kitab lain kita akan untuk memperluasnya. Nah, hari ini kita tidak menggunakan alat karena masalahnya tidak terlalu rumit atau masalahnya mudah insyaallah, yaitu judul besarnya adalah beriman kepada malaikat. Kita lihat kitabnya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bahwa al-Imam Yahya bin Ismail qala khalaqal khalqa bima syi'atihi an ghairi hajatin kanat bihi. Summa qala wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi wa jabalahum ala ibadatihi wa minhum malaikatun bi qudratihi lil arsy hamilun wa ta'ifatun minhum haulal arsy yusabbihun wa akharuna bihamdihi yuqaddisuna wastafa minhum rusulan ila rusulihi wa ba'duhum mudabbiruna li amrihi. Nah, kita bicara iman kepada malaikat, tapi sebelum kita berbicara tentang iman kepada malaikat, di sini kita baca dulu khalaqal khalqa bima syi'atihi an ghairi hajatin kanat bihi. Ini masih ada hubungan tentang takdir sedikit, yaitu beriman kepada masyiah. Khalaqal khalqa bimasyiatihi, Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya. Ya, Allah itu punya masyiah, dan Allah Ta'ala juga punya iradah atau dikenal dengan sifat iradah. Allah berkehendak untuk menciptakan makhluknya dengan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Nah, ini udah lewat. Khalaqal khalqa an ghairi hajatin kanat bihi. Allah menciptakan makhluknya dengan masyiahnya tanpa Allah butuh kepada makhluk yang diciptakannya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu disifati dengan Al-Ghani. Allah itu maha kaya. Jadi Allah itu maha kaya. Al-Ghaniyu, Allah maha kaya. Artinya Al-Ghina, Al-Ghani, Al-Ghina, Al-Ghani, alladzi la yahtaju ila ghairihi. Alladzi la yahtaju ila ghairihi. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Al-Ghani, Al-Ghina. Allah itu maha kaya.
yang artinya Allah tidak membutuhkan kepada yang lainnya, atau disebutkan juga dengan nama Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah Al-Qaimu binafsihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri. Itu dalam bahasa kita Indonesia sebagai bentuk pendekatan dari mana-mana ayat Quran. Karena tidak ada yang bisa dialih bahasakan. Jadi Al-Quran ini tidak bisa dialih bahasakan. Yang ada adalah ditafsirkan. Ya, jadi ditafsirkan. Karena kalau kata-kata al-ghani, al-ghina itu diartikan kaya, ya, kaya dalam bahasa Indonesia belum tentu maknanya kaya dalam bahasa Arab. Karena kaya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa kita, kaya itu tentunya maknanya tidak seperti yang dimaksud dengan lafaz yang menunjukkan kepada nama Allah. Karena kalau kita kaya dalam arti kaya manusia adalah man kana lahu amwal wa yahtaju ila ghairihi ma min ghaniyyin ala itlaqi alal insan illa wa huwa muhtajun ila ghairihi. Jadi perhatikan di sini. Apa yang ada dalam Al-Quran berupa bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan, dialih bahasakan dalam bahasa Indonesia, kecuali ditafsirkan. Karena lafaz-lafaz yang ada dalam Quran, makna yang ada dalam Al-Quran itu lebih luas dari apa yang kita alih bahasakan. Ya, seperti kita mengatakan kaya. Kaya dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang yang memiliki sesuatu harta yang banyak, tapi tidak berarti tidak membutuhkan kepada yang lain. Karena tidak ada orang kaya kecuali butuh kepada yang lain. Bahkan orang kaya itu lebih butuh kepada orang lain ketimbang fakir miskin dalam kehidupan nyata, ya. Jadi dalam kehidupan nyata orang kaya itu lebih butuh kepada yang lain ketimbang orang miskin. Ya, kita buktikan kan orang kaya itu eknya malwai kudu nitahnu saja intinya. Eknya trika, nyuci, ya. Sehingga semuanya adalah membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi orang fakir itu lebih mandiri ketimbang orang kaya, ya. Ya. Dari sisi itu udah jelas, ya, bahwa makna kaya dalam bahasa Indonesia dengan goni itu beda. Karena goni itu bimana layah taju ila ghairihi, yang tidak butuh kepada yang lainnya. Al-qaimu binafsihi, yang berdiri sendiri. Ya, Allah Ta'ala menciptakan makhluknya, menciptakan malaikat, bumi, alam semesta. Itu Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran kalimat al-ghani itu dalam beberapa redaksi di dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa redaksi dalam Al-Quran berkaitan dengan sifat ini. Dan caranya disebutkan dalam surah Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyu al-hamid wa huwal ghaniyyu al-hamid. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir dan menjelaskan dengan tegas, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, bahwa kalian itu butuh kepada Allah. Artinya fakir ini yang membutuhkan, artinya manusia itu butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Wa huwa al-ghaniyyu al-hamid, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Jadi maha terpuji. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah berkehendak, maka Allah bisa membinasakan kalian. Artinya satu negara, satu komunitas manusia bisa dibinasakan oleh Allah. Seperti Allah membinasakan kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud. Ya, dalam Al-Quran itu udah jelas ya, dibinasakan Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan makhluk yang baru ataupun generasi yang baru dari generasi manusia. Maka Allah Ta'ala maha berkuasa. Ya, maka Allah Ta'ala maha berkuasa. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan Ghaniyun anil alamin, bahwa Allah itu maha kaya dari alam semesta. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan Allah tidak butuh dengan semua alam semesta ini. Ya. Kemudian Allah menggabungkan, ini salah satu fikih asma dan sifat. Jadi salah satu fikih dari asma dan sifat. Kita tahu dalam Quran sejumlah nama Allah. Jadi nama Allah itu yang ada dalam Quran ada dua. Yang dikenal dengan al-asma'u mufradah. Artinya nama-nama Allah yang disebutkan sendiri. Jadi tidak bergandengan. Nama Allah disebutkan sendiri. Ya. Tapi ada al-asma al-muqaranah, ada nama-nama yang Allah gandengkan, seperti Ghafurun Rahim, Azizun Hakimun, Ghaniyun Hamidun. Jadi ada nama yang disebutkan sendiri, ada nama yang digandengkan dalam satu kalimat. Contohnya Ghaniyun Hamid, Azizun Hakimun, Ghafurun Rahimun. Dalam kaidah asma sifat, jika nama Allah bergandengan dalam satu kalimat, kita mengetahui asma'ullah ta'ala kulluha husna. Nama Allah semuanya adalah sempurna. Artinya dalam bahasa kita dikatakan baik. Nama Allah semuanya baik, sempurna. Kenapa nama Allah sempurna, husna? Li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilah la naqsa bi wajhin minal wujuh. Nama Allah itu semuanya sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena semua nama Allah mengandung sifat. Jadi namanya mengandung sifat. Ketika Allah dinamai Al-Alim, maka berarti Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna. Al-ilmul kamil alladzi la yusbaq bijahlin wa la yalhaquhu binisyanin. Al-ilmul kamil al-muhitu bi kulli syai'. Ilmu Allah itu ilmu yang sempurna. Yang dikatakan sempurna karena tidak diawali dengan tidak tahu, tidak diakhiri dengan lupa. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Artinya tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah atas semua makhluk-makhluknya. Nah, tapi apabila dua nama itu digandengkan,
Maka dikatakan kamalun fauqa kamal. Artinya sempurna di atas kesempurnaan. Plus itu menafikan indikasi kekurangan. Yani dab utawahum aninakas. Jadi perhatikan di sini. Ketika nama Allah itu digandengkan, memiliki makna sempurna di atas sempurna. Artinya sangat sempurna. Dari sifat itu kita akan jelaskan nanti dari nama-nama tadi. Plus menafikan ada prediksi nakis. Jadi menafikan ada prediksi kurang. Contohnya sekarang Ghafurun Rahimun. Allah itu disifati dengan sifat maghfirah plus kasih sayang. Kenapa? Karena mungkin kalau pada manusia itu tidak selamanya bergandeng dua itu. Ada orang yang pemaaf karena lemah. Jadi manusia memaafkan temannya, manusia memaafkan orang yang berbuat buruk kepadanya karena dia tidak bisa membalasnya. Ya, tapi Allah memaafkan hambanya atas dosanya dari orang beriman atau orang yang kafir ketika dunia bertobat, maka itu adalah fadlun minallah wa rahmatun minallah. Itu karunia dan kasih sayang Allah kepada hamba. Walaysa ma'na anallaha ta'ala la yastati an ya'tiya bil uqubah. Jadi Allah memaafkan hambanya bukan karena Allah tidak mampu mengiqab hambanya, tapi karena rahmatnya. Ya, maka Allah menggabungkan Ghafurun Rahimun. Artinya Allah memaafkan hambanya bukan Allah tidak mampu mengiqab hambanya, tapi karena Allah punya rahmat. Atau tadi Azizun Hakimun. Kita mungkin suka menerjemahkannya maha gagah, maha bijaksana. Pada manusia, dua sifat ini jarang bersatu. Ada orang yang punya izzah, kuwah, tapi zalim. Ya, seperti sekarang penguasa, orang yang kuat fisiknya, pasti itu punya sifat zalim. Umumnya. Ada orang yang bijaksana, karena lemahnya. Dia orang memiliki sifat bijaksana, lemah lembut dan semisalnya, dan dia tidak pernah melakukan kezaliman kepada orang lain karena lemahnya. Ya. Tapi Allah bijaksana dan kuat. Kuat dan bijaksana. Nah, sekarang Allah disifati Al-Ghaniyu Al-Hamidu, atau dengan nakirah Ghaniyun Hamidun. Kenapa? Karena tidak semua yang kaya itu bermanfaat dan memberi manfaat. Tidak semua yang kaya memberi manfaat. Kan ada orang yang punya harta tapi tidak bermanfaat bagi yang lainnya. Maka Allah menggabungkan dua sifat Ghaniyun Hamidun. Artinya zat yang maha kaya plus terpuji, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi semua kebutuhan hambanya. Jadi memenuhi semua kebutuhan hambanya dan memenuhi permintaan semua hambanya dari orang-orang beriman. Jadi Allah maha memenuhi. Hamidun artinya terpuji. Ghaniyun Hamidun. Nah, manusia tidak demikian. Artinya manusia itu tidak seperti Allah. Maka sifatnya tidak sifat kamal, tapi Allah memiliki sifat kamal, yaitu sifat yang sempurna. Jadi sifat yang sempurna itu dikatakan Ghaniyun Hamidun, Al-Ghaniyu Al-Hamid. Karena mungkin ada orang kaya tapi tidak memberi manfaat. Ya, maka Allah Ta'ala Ghaniyun Hamidun. Nah, kita
Teruskan ya bacaannya. Qala khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi. Allah menciptakan malaikat semuanya untuk taat kepadanya. Wajabalhum ala ibadatihim. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan mereka untuk beribadah kepadanya. Nah, di sini kita akan jelaskan bahwa makhluk Allah itu yang kena taklif khusus ada 3. Al-malaikah, al-jinnu, dan di dalamnya disebut iblis atau syaitan. Al-jinnu iblis, wal insu dan manusia. Jadi ada 3. Ya. Atau kalau ingin disebutkannya ada 4. Silahkan. Ya, biar rumpunnya jadi berbeda. Kelompok yang pertama adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk taat saja. Jadi tidak ada maksiatnya, yaitu malaikat ya. Ini udah kita pahami mungkin dari kecil ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang kedua, makhluk yang diciptakan untuk maksiat saja, yaitu iblis laknatullah. Jadi ini makhluk durhaka gitu kepada Allah. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala dan ditakdirkan padanya, yaitu yang dinamakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa pada kelompok ini ada bagian takwanya dan ada bagian apa? Maksiatnya. Yamilu li ta'ah wa qad yamilu ila maksiat, yaitu makhluk yang condong kepada taat dan condong kepada maksiat. Ini adalah manusia dan jin. Jadi manusia dan jin. Ya. Sehingga kita tahu di sini. Jadi tahu bahwa di sini katakan malaikat diciptakan untuk taat saja. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan madatul khalq, yaitu Allah Ta'ala menjelaskan ya dari apa diciptakan makhluk-makhluk ini. Jadi dari apa diciptakan makhluk-makhluk ini. Maka dalam hadis yang sahih dikatakan Allah menciptakan malaikat min nurin, dari cahaya. Min nurin, dari cahaya. Jin min marji min nanar, atau minanar, bahwa jin itu iblis, syaitan diciptakan dari api. Dan diciptakan manusia Adam alaihissalam yaitu mintin, dari tanah. Dalam ayat yang lain dikatakan min ma'in mahin. Jadi kalau ayat min turabin, mintin, itu adalah bidayatul khalqi, awal penciptaan manusia. Nah, sedangkan diciptakan dari air mani itu ba'da tanasul. Indah tanasul, ketika berkembang biak setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa. Maka Allah menciptakan manusia dari air mani. Ya. Jadi di sini 3 makhluk. Nah, al-imanu bil malaikah ruknun min arkanil iman. Wa huwa aruknu asani min arkanil imani sittah. Hanya untuk mengingat aja, karena ini dari TK udah belajar ya, iman kepada malaikat.
Beriman kepada malaikat ini rukun di antara rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua dari rukun iman yang 6. Tidak sah ya iman seseorang tanpa beriman kepada adanya malaikat dengan dalil Quran, sunnah, dan ijma. Ya, seperti kita mungkin baca surah Al-Baqarah ayat 177 ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin al ayah. Dan ayat-ayat yang lainnya adalah banyak ya. Itu sekedar contoh saja. Dan dalam hadis, yaitu hadis Jibril, bahwa Nabi SAW ditanya mal iman, qala al imanu antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, itu ayat-ayat yang jelas ya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi. Dan ijma, iman kepada malaikat ya. Mungkin apa yang penting tentang malaikat yang wajib untuk diketahui ya. Pertama, akidah ahli sunnah tentang malaikat itu beda dengan ahlul kalam. Jadi beda antara ahlus sunnah dengan ahlul kalam. Ahlus sunnah meyakini malaikat itu du adsamin. Jadi malaikat itu berjisim. Jadi malaikat itu berjisim. Lahumul asma walahumus sifat. Jadi menurut ahli sunnah, malaikat itu pertama hum adsamun, yaitu makhluk yang berjisim. Ya, tadi khalaqahumullahu min nurin. Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya. Allah Ta'ala ciptakan dari cahaya, yaitu du adsam, memiliki jism, artinya berjasad lah bahasa Indonesianya. Nah, salah satu dalilnya mungkin udah tahu du ajnihah, di mana malaikat ini memiliki sayap. Jadi memiliki sayap-sayap. Lahumul asma, mereka memiliki nama-nama. Jadi malaikat itu memiliki nama-nama. Ya, seperti yang kita tahu, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Itu ya, itu nama-nama malaikat. Walahumus sifat, dan bagi mereka ada sifat. Dan sifat malaikat itu ketika dibahas oleh para ulama, sifat al-khalqiyah dan sifat al-khuluqiyah. Sifat al-khalqiyah, sifat yang sifatnya kalau dibahasakan kita supaya mudah, sifat yang identik maknanya fisik. Yaitu malaikat itu ya berfisik besar. Ya, disebutkan hasta pundaknya itu sab'una dira'an, yaitu 70 apa? Hasta. Du ajnihah, memiliki sayap-sayap. Kemudian dikatakan besar. Ya, pemikul apa? Aras. Aras ini kan makhluk yang terbesar. Itu dipikul oleh malaikat yang bertugas memikul aras. Berarti terbayang begitu besarnya, ya. Itu dinamakan khalqiyahnya. Al-khuluqiyah dari sisi akhlak ya jelas, yaitu al-kiram, yang mulia gitu ya. Kemudian la ya'sunallaha ma amarahum, berarti taat gitu ya. Itu sifat-sifat khuluqiyah akhlaknya. Kemudian aminun, amanah, rasulun amin. Dan sifat-sifat yang lainnya. Ini singkat saja dulu. Singkat aja dulu.
Kemudian qad yatashakkalu ala suratil insan au alama yasha Allah. Dan malaikat itu terkadang menjelma. Jadi menjelma dalam bentuk-bentuk, ya, seperti menjelma seperti manusia. Seperti dalam kisah para sahabat dengan Nabi dalam hadis Jibril, ya. Baina nahnu julusun ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu syawadi sya'ri. Di mana ketika para sahabat sedang duduk-duduk, tiba-tiba muncul seseorang, ya, yang yang bajunya putih sekali, kemudian rambutnya hitam sekali, tidak ada bekas dari bekas bepergian. Berarti malaikat itu suka menjelma dengan bentuk manusia, ya, seperti yang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan itu disebutkan tentunya di dalam Al-Quran. Nah, ini menurut ahli sunnah, ya. Sedangkan menurut ahlul kalam, malaikat itu apa? Hanya dikatakan ruh thayyibah. Malaikat itu tidak diyakini sebagai makhluk yang punya jasad, berfisik dengan sifat-sifat yang tadi. Tapi malaikat itu adalah ruh yang baik. Jadi ruh yang baik. Kalau ruh yang jelek adalah iblis laknatullah. Kalau ruh yang baik adalah malaikat menurut mereka, yaitu yang artinya adalah masuk kepada manusia, yang itu menjadi ruh kebaikan manusia, maka itu adalah malaikat. Dan tentunya ini adalah kufrun wa dhalalun. Ini adalah kufur dan penyimpangan. Nah, jadi antara ahli sunnah dengan ahlu bidah itu sisi lain. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, kita bahas yang penting-penting saja dulu. Bahwa beriman kepada malaikat, ya, apa yang termasuk pokok-pokok penting beriman kepada malaikat? Ya, beriman kepada malaikat itu pokok-pokoknya selalu berikut. Yang pertama, al-imanu bi asma'ihim bima sabata fil kitab wa sunnah. Yang pertama adalah beriman kepada nama-nama mereka dengan apa-apa yang telah ditetapkan namanya dalam Quran dan sunnah. Ya, nama-nama malaikat mungkin kalau kita, ya, mendengar ada nama-nama malaikat yang ketika dicari dalilnya tidak ada. Ya, seperti umpamanya Ijrail. Itu identik dengan malaikat maut. Ya, dalam Quran, dalam hadis namanya malakul maut. Ya. Nama-nama yang ada dalilnya adalah Jibril, Mikail, Israfil. Ya. Ada yang mensahihkan malaikat Ridwan, gitu ya. Sedangkan yang lainnya itu sebagiannya tidak ada dalilnya. Sebagiannya adalah dalilnya Israiliyat. Artinya yang ada dalam kitab-kitab tafsir dari kitab-kitab terdahulu, nama-nama itu. Tapi kita menetapkan nama-nama yang Allah Ta'ala telah sebutkan di dalam Quran dan Sunnah. Yang kedua, al-imanu bi'amalihim bima masabata fil kitab wa sunnah aidan, yaitu beriman kepada amal-amal mereka. Jadi amal-amal mereka yang telah ditetapkan dalam Quran dan Sunnah. Ya, amal para malaikat ini, ya, ada dua di sini yang harus antum pahami. Amal yang bentuknya umum, artinya semua malaikat melakukan itu. Yaitu apa? At-ta'ah. Yaitu amal malaikat itu hanya taat. Ini semuanya malaikat, artinya tidak dibedakan semua malaikat. Lah itu yang dikatakan apa tadi? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yusabbihun, mereka bertasbih kepada Allah Ta'ala, mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu semua malaikat, artinya sama semua malaikat. Adapun yang kedua, yaitu berkaitan dengan khosais a'malihim. Artinya ada amal-amal yang khusus di antara mereka. Dan ini sangat luas, tapi saya sebutkan sebagiannya saja. Seperti umpamanya al-muwakkaluna bi'inzali al-wahyi. Malaikat yang diberikan tugas untuk menurunkan wahyu, yaitu Jibril alaihi salam. Al-muwakkaluna binafhir ruh, binafhis sur, para malaikat yang diperintahkan atau diperintahkan tugas untuk meniup sangkakala. Namanya adalah Israfil. Ya. Al-muwakkaluna bihamalatil arsy. Malaikat yang disuruh untuk memikul arsy. Al-muwakkaluna bikitabatil amal. Malaikat yang bertugas mencatat amal. Ya, dan itu malaikat. Sampai saya contohkan malaikat siyahyun. Malaikat yang tugasnya berkelana, tapi jangan dikatakan traveling. Malaikat yang memang berkelana, ya mereka mencari majalis dzikir, mencari tempat-tempat seperti kita hari ini, di mana malaikat dikatakan halumu ilaina, memanggil temannya untuk berkumpul ya. Nah, malaikat, bahkan ada malaikat fikul yaumil jum'ah yakumuna ala abwabil masajid. Ada malaikat yang tugasnya setiap hari Jumat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Di mana dikatakan yaktubunal awwala fal awal. Malaikat itu akan mencatat orang yang pertama masuk masjid. Sehingga apabila imam telah mengucapkan assalamualaikum, maka malaikat itu bersegera mendengarkan zikir. Jadi malaikat itu mendengarkan khutbah Jumat. Ya, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Itu malaikat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya yang paling pokok setelahnya gitu kan. Al-imanu biwujudihim, iman dengan adanya mereka, kemudian nama mereka, amal mereka. Ya. Dan pokok-pokok yang lainnya itu contoh ya, beriman kepada malaikat itu poin-poinnya. Nah, sekarang kita akan ambil bahasan penting. Ya. Yaitu permasalahan yang ada dalam Quran. Di dua ayat dalam Quran, surah Al-Baqarah, kemudian surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang berbunyi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang kedua adalah Harut wa Marut. Nah, pertanyaannya dalam Al-Quran ketika kita membaca ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, pertanyaannya, hal iblisu minal malaika am minal jinni? Apakah iblis dari rumpun malaikat atau iblis itu dari rumpun jin? Nah, para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari kelompok malaikat yang durhaka. Ada yang mengatakan dari jin yang durhaka. Hal itu berkaitan dengan ayat tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sejumlah ayat. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblisa. Ayat yang kedua adalah surah Al-A'raf ayat 44 ayat 11.
Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Kemudian dalam surah Shad, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblisa istakbara wa kana minal kafirin. Ya. Istisna ini untuk yang paham ya bahasa Arab, istisna. Apakah istisna pengecualian di ayat ini? Ada istilah istisna muttasil, ada istisna munqati. Jadi istisna muttasil itu pengecualian masuk dari rumpun yang pertama. Jadi kalau tadi dikatakan fasajadal malaika, maka malaikat sujud semuanya. Ila iblisa, kecuali apa? Iblis. Kalau dikatakan istisna mutasil, berarti iblis bagian dari rumpun malaikat, tapi malaikat yang durhaka, itu maknanya. Tapi kalau dikatakan yang kedua munqati, artinya tidak termasuk bagian yang pertama. Fasajadal malaikatu ajmain illa iblisa. Maka yang dimaksud iblis itu munqati, artinya bukan bagian dari malaikat, tetapi disebutkan diperintahkan rumpun yang lain, yaitu jin. Maka yang durhakanya adalah iblis, laknatullah. Jadi iblis laknatullah. Dan yang rajih wallahu alam, mustasna atau istisna dalam ayat ini adalah munqati, dan bahwa iblis adalah dari bangsa jin. Jadi iblis itu dari bangsa jin. Ya. Hal itu karena ada dalil yang sharih. Jadi ada dalil yang lebih jelas, yaitu dalam surah Al-Kahfi ayat 50. Ila iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbihi. Jadi dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, ila iblisa kana minal jinni. Jadi Allah mengatakan bahwa iblis dari bangsa jin, yang dia fasik atas perintah Rabbnya. Jadi atas perintah Rabbnya, ya. Kemudian ada dalil-dalil yang lain. Jadi ada dalil yang lain. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya iblis bukan dari malaikat? Tadi ada ayat kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ada jelas dikatakan kana minal jinni, disebutkan dia dari bangsa jin dan fasik. Dalil yang kedua, bahwa kalau dimaknai dengan makna mutasil dan iblis adalah bagian dari malaikat, maka itu bertentangan dengan ayat yang Allah telah mensifati malaikat itu apa? La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna mayumarun. Itu dalam surah At-Tahrim ayat 6-nya. Ya. Yang kedua, dikatakan apa? Anal malaikata la tatanassal. Anal malaikata la tatanassal. Bihilafi, yakni iblis. Karena disebutkan tentang jin. Yang kedua, karena malaikat itu tidak berkembang biak. Dalam arti berkembang biak, menikah, kemudian punya apa? Punya anak, punya keturunan. Sedangkan jin atau iblis, artinya di situ kan dari jin, itu maksudnya iblis, maka itu berkembang biak, beranak, bercucu gitu ya.
Maka disebutkan dalam surah Al-Kahfi tadi dikatakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lahum aduwwun. Apakah kalian menjadikannya siapa? Iblis, wa dzurriyyatahu dan keturunannya, ya, yaitu wali selainku. Maka menunjukkan apa? Bahwa malaikat itu tidak berkembang biak, dalam arti tidak bertambah seperti tadi apa? Jin. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan tegas, ya, malaikat diciptakan dari cahaya dan iblis diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Maka itu sudah dibedakan awal penciptaannya. Maka menunjukkan tidak mungkin dua khobar adalah berbeda. Artinya dua berita adalah berbeda. Ya, jadi dua berita adalah berbeda. Kemudian di ayat-ayat yang lain juga berbeda, bahwa iblis laknatullah itu bukan makhluk yang dipilih Allah. Untuk apa? Bukan seperti malaikat, di mana malaikat itu dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada Rasulnya. Nah, sedangkan iblis itu pencuri, ya, dan memanipulasi tentang apa? Risalah dari Allah. Karena mereka itu kan ingin menembus langit tapi tidak mampu, gitu ya. Dan mereka akan membuat apa? Kedustaan. Sedangkan malaikat dipilih Allah Ta'ala sebagai Rasulun Amin. Jadi Rasul Amin. Itu pendapat yang roji di situ, ya. Jadi iblis dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Yang kedua, Harut dan Marut. Ini sering ada pertanyaan. Jadi Harut dan Marut. Harut dan Marut yang roji adalah malaikat. Jadi Harut dan Marut adalah malaikat, ya, yaitu malaikat yang Allah utus untuk menguji manusia dan bukan untuk mengajari sihir, tetapi untuk menguji iman manusia. Jadi untuk menguji iman manusia dan bukan dari bangsa manusia. Itu pendapat yang roji tentang malaikat berkaitan dengan kisah Harut dan Marut, ya. Nah, kemudian kita pelajari di sini, ya, apa yang dikatakan oleh mu'alif dulu di sini dengan jelas maknanya, ya, ya, bahwa mu'alif mengatakan Paminu malaikatun biqodratihi lil arsy hamilun. Jadi mu'alif mengatakan bahwa, ya, di antara tugas malaikat itu memikul arsy. Ya, ini dalam Quran dikatakan alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdihi. Ya, kemudian dalam surah Az-Zumar di ujung ayat, ya, wa tarol malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Jadi ada malaikat yang bertugas memikul arsy. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun. Dan sebagiannya mereka memuji Allah, ya,
Nah, di antaranya disebutkan dalam ayat yang lain, yusabbihuna laila wan nahara wa la yafturun. Para malaikat itu ya bertasbih, berzikir, dan mereka tidak pernah lesu, tidak pernah lemah ya. Ya, dan itu malaikat berbeda dengan kita ya, malaikat. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit hubungan malaikat dengan orang-orang beriman. Jadi alaqah al-malaikati bil mu'minin. Jadi hubungan malaikat dengan orang-orang yang beriman. Ya, jadi ada hubungan malaikat dengan orang-orang beriman dengan kita. Apa sih tugas malaikat dengan orang beriman? Kita kasih contoh saja supaya kita merasakan nikmat. Ya. Yang pertama, malaikat itu punya hubungan dengan ahlul iman apa? Yang pertama adalah yuhibbuna ahlal iman. Bahwa malaikat itu mencintai orang-orang beriman. Yaitu mahabbatuhum lil mu'minin. Cinta mereka kepada orang-orang beriman. Nah, perhatikan di sini ya. Hadis ini sangat indah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibrila, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu Jibril. Fa yunadi Jibrilu fi ahli samai, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu wa yuhibbuhu ahlu samai. Summa yudha'ul qabul fil ardi." Jadi perhatikan, gimana kita bisa dicintai manusia? Pertama harus dicintai dulu Allah. Jadi artinya kalau kita ingin dapat cinta manusia, harus kita dicintai Allah. Hadisnya mana? Tadi, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, sini. Aku mencintai hamba fulan. Maka cintailah. Lalu Jibril alaihi salam memanggil penduduk langit. Lalu Jibril mengatakan, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, dan aku mencintai si fulan. Maka cintailah mereka. Jadi penduduk langit, termasuk para malaikat yang ada di sekitar Arsy, itu dikasih tahu oleh Jibril alaihissalam bahwa Allah mencintai si fulan. Maka mereka mengasih tahu untuk mencintainya. Dan apabila dicintai, maka akan dicintai oleh penduduk bumi. Jadi penduduk bumi akan menjadi mencintainya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, yaitu sholatuhum lil mu'minin. Wa du'a'u lil mu'minin. Di antara tugas malaikat ini, hubungan kita dengan malaikat, bahwa malaikat itu bersolawat buat kita dan berdoa buat orang-orang beriman. Ya, kita membedakan antara salawat dengan doa karena memang lapannya dibedakan. Ya. Salah satu dalilnya kita tahunya dalam hadis, ya, Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samai wa ahlal ardi wal hud wa namlata fi hujriha la yusalluna ala muallimin nasi al khaira." Dan ini tentunya salah satu bentuk khusus, ya. Salah satu bentuk apa? Khusus untuk yang mengajarkan ilmu. Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, ikan-ikan yang ada
di dasar air atau di laut, dan semut-semut yang ada di sarangnya mereka bersolawat. Dan berikutnya berdoa. Doa mereka juga doa khusus. Al-istighfar wa tarahum. Jadi malaikat itu punya doa khusus, doanya istighfar. Dan doanya adalah tarahum, yaitu ucapan Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Jadi para malaikat itu bertugas untuk beristighfar buat kita. Jadi mereka meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa kita. Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya. Kemudian malaikat juga bertugas apa? Ta'min ala du'ail mu'minin. Jadi malaikat itu punya tugas mengaminkan doa kita. Jadi mengaminkan doa kita. Dalilnya cukup ya. Dalam surah dalam salat ya. Dalam salat itu ada tugas malaikat yang sangat terpuji dan sangat agung buat kita. Satu, lihat dalam hadis, idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira ma taqaddama min danbihi. Jadi para malaikat itu ikut mengucapkan amin. Maka dalam hadis apabila imam berkata waladhdallin, maka ucapkan amin. Maka siapa yang aminnya berbarengan dengan malaikat, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min danbihi. Yang kedua, ketika kita baca Rabbana walakal hamdu, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka kita mengatakan Rabbana walakal hamdu. Dalam hadis dikatakan idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamdu fa innahu man wafaqa tahmidahu tahmidal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Nah, ini malaikatnya. Jadi malaikat itu bertugas mengaminkan doa kita. Maka untuk para bapak, para ibu, ya ini yang udah menikah, dipastikan tidak boleh berdoa jelek untuk anak, untuk saudara kita ya. Karena malaikat akan mengaminkan apa yang kita doakan. Ya. Jadi tidak boleh seorang bapak, seorang ibu berdoa kecuali dengan baik. Disebutkan dalam hadis dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Inda ra'sihi malakun kama kullama da'a lahu bi khairin qala al malaika al muwakkal bihi amin. Jadi setiap orang yang berdoa di kepalanya ada malaikat. Dan setiap kita berdoa kepada Allah meminta, kecuali malaikat mengatakan amin, ikut mengaminkan dan mendoakan agar doa kita diijabah. Maka orang tua jangan sekali-kali mendoakan jelek kepada anaknya, karena akan diaminkan oleh malaikat. Ya, malaikat. Ini penting ya, paham. Kemudian apa? Syuhudu mujalasati ahlil khair. Jadi malaikat itu menghadiri majelis ahlil khair. Majelis ahlil khair ini contohnya ada 3. Majlisul dzikri, majlisul ilmi, majlisul musyawarah. Jadi setidaknya majelis yang baik itu ada 3. 1 majelis ilmu seperti kita hari ini. Kedua majelis zikir. Majelis zikir ya orang kan datang ke masjid pada berzikir, baca Quran, subhanallah, alhamdulillah ya. Tapi bukan zikir jama'i. Artinya kalau orang berduduk-duduk pada zikir itu kan majelis zikir. Bukan dengan zikir dengan satu suara maksudnya. Maka malaikat itu mengajak temannya, "Halo, ayo ke sini ke sini." Dan yang ketiga majelis
khair itu adalah majelis musyawarah, majelis orang bermusyawarah dalam kebaikan, ima dalam sebuah negara atau apa saja, majelis akhlul khair, majelis kebaikan, ya. Maka disebutkan innalillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau halumu ila hajatikum. Jadi ada malaikat yang memang tugas mereka kan bertasbih dan mereka berkelana mencari jalan-jalan. Apabila dapat seperti ini, maka mereka memanggil temannya, memanggil yang lainnya. Ayo ke sini. Ayo ke sini. Nah, dan banyak. Saya akan sebutkan 3 lagi. 3 lagi. Dan yang 3 ini sangat penting ya untuk kita paham. Yaitu mencatat amal kita. Yaitu para malaikat yang yusajjiluna a'malal mu'minin. Jadi yang mencatat amal orang-orang beriman. Mencatat. Dan salah satunya tadi disebutkan malaikat itu ada di pintu-pintu masjid. Maka dianjurkan kita untuk bercepat-cepat ke masjid karena disebutkan dalam hadis man ata fi sa'atil ula maka annahu qaraba bi badana. Wa man ata fi sa'ati saniyati maka annahu qaraba bi baqarah. Wa man ata fi sa'ati salisah maka annahu qaraba yani bimada bisyatin. Wa man ata fi sa'ati rabi'ah maka annahu qaraba bidajajah. Wa man ata fi sa'ati sadisah maka annahu qaraba bibayda. Siapa yang datang di jam yang pertama maka dia seperti berkurban dengan unta. Barang siapa yang datang di jam yang kedua maka dia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang datang di jam yang ketiga maka dia seperti berkurban dengan kambing. Bukan ke-6, ke-5 ya tadi. Barang siapa yang datang dari jam 4 maka ia seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang datang di jam yang ke-5 maka dia seperti berkurban dengan telurnya. Kemudian dikatakan wal malaikatu yaqumuna ala abwabil masjid yaktubuna al awwala fal awwal. Jadi malaikat itu mereka berdiri di pintu-pintu masjid dan mereka mencatat siapa yang pertama masuk masjid. Ya. Kemudian yang umumnya adalah mencatat amal orang beriman, baik amal yang jelek ataupun amal yang buruk. Sehingga nanti pada yaumul qiyamah akan dibagi kitab. Maka manusia akan kaget mengatakan mahadal kitabu. Apaan katanya catatan ini, sampai yang terkecil pun ada dalam catatan, tidak tertinggal. Jadi tidak tertinggal. Kemudian yang keduanya, tadi saya sebutkan 3 lagi, yaitu tasdid wa ta'yid. Tasdid sin kecil, tasdidun wa ta'yidul mu'minin. Di mana malaikat itu akan menguatkan orang-orang beriman. Salah satunya para malaikat itu akan masuk dalam pasukan perang bersama dengan orang-orang beriman. Ya, bahwa Allah Ta'ala akan mengutus para malaikat untuk menjadi tentara orang-orang beriman. Seperti disebutkan dalam surah Ali Imran atau disebutkan dalam surah Al-Anfal, ya. Malaikat itu akan berbondong-bondong berada dalam pasukan orang beriman, ya. Kemudian contoh aja di sini adalah bisyarah, tabsyirul mu'minin, di mana para malaikat itu akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Jadi para malaikat akan menjadi pembawa kabar gembira, ya. Kabar gembira yang dibawakan oleh malaikat, ya. Jadi salah satunya inda syakratil maut. Jadi para malaikat itu bawa kabar gembira ketika syakratul maut li ahli iman, li ahlu ta'ah, ya. Di mana disebutkan dalam
ayat innalladzina qalu rabbanallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jadi itu salah satu bisyarah ya. Jadi kabar gembira. Kabar gembira ya. Dan kabar gembira juga nanti akan ada di alam kubur. Jadi malaikat akan memberikan kabar gembira ya. Ya. Tapi di umat yang sebelumnya itu ada sejumlah kabar gembira yang memang malaikat itu turun dan memberi kabar gembira. Ya. Seperti ya kisah ya para nabi, kisah tentang istri Imran dan yang lainnya disebutkan fabasyarnahu bigulamin halim ya. Itu untuk para nabi sebelumnya diantaranya ya. Dan ini interaksi ataupun hubungan malaikat dengan orang-orang beriman. Jadi hubungan orang-orang yang beriman. Dan salah satu hubungannya bahwa malaikat itu membisikkan kepada kita kebaikan. Jadi membisikkan kepada kita kebaikan. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah bahwa orang beriman itu ya antara dua sisi. Jadi antara dua sisi setelah adanya mahabbah. Pertama, salah satu fungsi iman kepada malaikat itu meningkatnya sifat roja. Jadi meningkatnya sifat roja berupa optimisme, rasa percaya diri dalam iman, dalam takwa, dalam berdakwah. Karena Allah Ta'ala akan mengutus para malaikatnya yang membantu kita gitu. Jadi terkadang Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk membantu kita, menyelamatkan kita. Sebagaimana para sahabat dibantu dalam pasukannya. Maka ini roja bagi kita, pengharapan dan bergantung kepada Allah lebih besar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya berjanji. Jadi Allah berjanji mengutus para malaikatnya. Yang kedua adalah sifat khauf. Sifat khauf itu apa? Karena tentunya kita mengetahui malaikat itu mencatat amal kita. Dan tidak ada yang luput. Ya, kiroman katibin. Dan pendapat yang rojih, rokib, atid bukan nama malaikat. Ya, tetapi dari sifat pencatat amal. Jadi bukan malaikat. Di mana malaikat itu tidak ada yang terluputkan karena Allah Ta'ala memberikan kudrah. Allah Ta'ala memberikan kemampuan kepada para malaikat itu untuk bisa mencatat seluruh amal kita. Tidak akan ada yang tertinggal.